Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami dalam acara Ansor Menjawab dengan narasumber Al-Ustaz Roksunidom. Selamat malam, Tad. Selamat malam. Berkisar tentang masalah puasa. Ada satu pertanyaan dari para sahabat. Apa hukumnya mengorek kuping dan hidung pada saat puasa? Monggo penjelasannya, Ustaz. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Para pemirsa yang saya hormati, terkait dengan pertanyaan yang hampir setiap menjelang Ramadan itu, pertanyaan itu muncul di tengah-tengah masyarakat terkait dengan bagaimana hukum memasukkan benda ke dalam kuping ataupun telinga, masukkan air ataupun yang lain. Ada satu jawaban bahwa masukkan benda ke dalam kuping dan telinga itu tidak sampai membatalkan puasa selama tidak sampai kepada pangkal hidung. Itu kalau kita nisbatkan itu adalah hidung. Begitu pula ketika memasukkan benda ke dalam kuping itu pun sama, selama tidak sampai pada anggota yang tidak bisa dilihat oleh mata, itu pun tidak sampai membatalkan puasa. Ada salah satu keterangan dalam kitab Anatul Talibin, boleh saya bacakan. Qauluhu wala yuftiru biwusuli syai'in ila batini qasabatil anfi ay li annaha minadh dhahir wa dzalika li anna al-qasabata minal khaysum wal khaysumu jami'uhu minadh dhahir. Bahwa memasukkan benda ke dalam hidung itu tidak membatalkan puasa selama tidak melewati pangkal hidung. Artinya kalau sampai melewati pangkal hidung maka puasanya itu batal. Itu pun kalau dilakukan dengan sengaja. Artinya kalau ketika dilakukan tidak sengaja maka puasanya tetap dihukum sah atau tidak batal. Batasannya di mana, Tad? Batasan untuk batang hidung itu adalah tulang keras. Tulang keras. Kalau hanya sampai sekian itu tidak batal, tapi kalau sampai masuk ke dalam sini maka puasanya dihukumi batal atau tidak sah karena sudah melampaui batas tulang keras yaitu khaysum. Berarti kalau hanya sampai pada bagian depan dari khaysum itu tidak sampai membatalkan puasa. Begitupun telinga sama. Ada salah satu keterangan dalam kitab Ittihafus Sa'adah wala yuftiru. Ittihafus Sa'adah itu adalah syarah dari Ihya Ulumuddin. Wala yufsidu bil fasdi wal hijamah wal iktihal wa idkhalil maili fil udhun wal ihlil illa ayuqaddiru fihi ma yabuhul masana. Tidak membatalkan puasa dengan sebab berbekam atau menggunakan celak, ya. Kemudian memasukkan sesuatu ke dalam hidung, kemudian ihlil itu adalah lubang dari kemaluan atau lubang dari puting payudara, kecuali ketika dimasukkan dan sampai masuk ke dalam itu dihukumi batal. Dan itu jawaban yang dapat kami sampaikan terkait pertanyaan yang datanya dari masyarakat tentang bagaimana hukum masukkan benda dalam telinga ataupun ke dalam kuping, termasuk memasukkan air. Jika kita istinsyak kemudian tidak sampai masuk ke batang hidung maka tidak sampai membatalkan puasa. Tapi kalau sampai melampaui batang hidung maka dihukumi batal puasa. Itu tidak hanya benda tapi air pun sama. Jika air itu masuk, ya, air itu masuk sampai melewati batang hidung, pangkal hidung maka batal. Tapi kalau tidak sampai melewati batang hidung maka puasanya tidak dihukumi batal alias puasanya tetap sah. Begitupun ketika telinga sama, jika sampai masuk pada anggota yang tidak bisa dilihat oleh mata maka puasanya batal. Tapi kalau hanya depan pintu telinga, ya, belum sampai ke dalam maka puasanya tidak batal. Walaupun ada pendapat dari Imam Ghazali bahwa memasukkan benda ke dalam telinga, dalam hidung itu tidak batal secara mutlak. Tapi pendapat itu adalah pendapat yang muqabilul ashah. Jadi kita gunakan pendapat yang ashah bahwa selama tidak sampai melampaui batang hidung maka tidak batal. Ketika melampaui batang hidung maka
dihukumi batal. Itu jawaban dari saya. Kira-kira cukup. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, silahkan. Mungkin dicukupkan pertanyaan ini. Cukup. Bisa diambil kesimpulan bahwa ketika dalam berpuasa kita melakukan korek kuping ataupun katakanlah masukkan benda dalam telinga atau dalam hidung, itu tidak batal hukumnya selama tidak melewati batas-batas yang ada. Artinya batas yang ada di sini gendang telinga sama batas hidung tulang keras. Demikian Ansor menjawab sudah jelas kira-kira. Akhiri, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.